mari kita belajar tentang ketentuan makanan minuman halal dan haram. Jadi, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik, thayyib. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, dalil tentang ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Ayat ini menjadi dalil pokok dalam ketentuan makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Selanjutnya, jenis makanan dan minuman yang halal. Pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Dan yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selanjutnya, manfaat makanan dan minuman halal. Pertama, mendapat ridha Allah SWT karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Ketiga, menjadi sumber tenaga, energi positif. Keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Kelima, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Keenam, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Selanjutnya, jenis makanan dan minuman haram. Jenis makanan dan minuman haram terbagi menjadi 3, yaitu pertama, haram lidzatihi adalah makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Seperti, pertama, daging babi. Jadi seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi. Kedua, darah. Jadi darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi. Baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan, karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Ketiga, khamar. Jadi khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Yang kedua, jenis makanan dan minuman haram yaitu haram li gairihi adalah makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi, dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti bangkai, makanan yang tercampur najis, dan memperoleh makanan dan minuman dengan cara yang salah. Bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan bukan hasil pemburuan. Adapun jenis-jenis bangkai yaitu 1. Al-munhanikah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. 2. Al-mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. 3. Al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Keempat, An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. 5. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas 6. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum. 7. Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. 8. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong terpisah dari tubuhnya. Dan ada jenis bangkai yang halal hukumnya, yaitu sau,
Ikan karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kata. 2. Belalang. 3. Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Selanjutnya yaitu makanan halal yang tercampur najis seperti mentega, susu atau madu, minyak goreng yang kejatuhan kotoran atau cicak dan tikus. Selanjutnya, makanan yang haram karena faktor eksternal atau ligairihi adalah dikarenakan dari perolehannya dengan cara yang tidak baik, misalnya mencuri, korupsi, dan berjudi. Sebenarnya zat makanan tersebut ialah zat yang halal, namun dikarenakan cara perolehannya buruk menjadikan makanan tersebut dihukumi menjadi makanan yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dapat memberikan dampak buruk terhadap ibadah maupun rusaknya jiwa seseorang. Akibat yang pertama, yakni amal ibadah tidak diterima dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Akibat kedua, yaitu dapat merusak jiwa seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa melakukan hal-hal yang negatif, semangat kerja berkurang, membahayakan kesehatan, mubadzir harta, menimbulkan kebencian dan permusuhan, dan menghalangi mengingat Allah. Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal, contoh pertamanya dapat berasal dari binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Kedua, yakni binatang sebangsa belalang. Ketiga, binatang hasil buruan seperti kijang, kancil, dan ayam hutan. Terakhir, binatang yang hidup di laut. Binatang yang diharamkan adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi karena alasan syariat yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Contoh binatang yang diharamkan dalam Al-Quran seperti babi dan bangkai. Selain itu, hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, anjing, dan lain-lain. Segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan yang hidup di dua alam seperti katak, biawak, dan lainnya. Dan hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka dilarang untuk dikonsumsi. Jadi, ini adalah mufradat dari surah Al-Baqarah ayat 172, yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal dan baik, serta bersyukur atas rezeki yang diberikan. Bahan evaluasi dari materi yang sudah disampaikan, ayo kerjakan dengan seksama,